baiklah kita menghentikan handphone itu sebentar, sebab merupakan pengganggu, karena gereja sudah menyiapkan yang namanya firman lewat ICT dan lewat yang lain. Saya punya perhatian khusus yang Tuhan mau di tengah gereja ini, supaya jiwa-jiwa yang namanya anggota gereja GBI Harmoni punya kewajiban untuk beribadah dan tidak beribadah seperti. Karena itu saya tetapi berbaharui di dalam apa yang maksud tentang pertumbuhan perkembangan kerajaan Allah yang ada pada saudara-saudara dengan Tuhan, bukan permingguan. Shalom saudara, shalom. Firman Tuhan hari ini saya sampaikan tentang kasih karunia Allah ajaib menyelamatkan semua manusia. Saya ulangi, kasih karunia Allah ajaib menyelamatkan semua manusia. Demikianlah firman Tuhan. Dasarnya Lukas 18 ayat 27 berkata, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Sebab itu aku menasihatkan saudara sekalian sebagai jemaat Tuhan ialah beribadahlah dengan sungguh. Waktunya bahwa Tuhan akan berbicara, membentuk, mengajar dan melakukan semua perkara yang besar tentang terbitnya Kristus di dalam sinar kemuliaan atasmu, tentang juga berkatnya yang mulia yang mendatangkan sejahtera dan sukacita bagimu, serta dengan semua rencana Allah atas panggilanmu, supaya bisa engkau nyatakan seperti anak-anak yang disusui dan yang berharap menyusu terus, tetapi dewasa. Di dalamnya maksudnya ialah supaya saudara-saudara punya ketekunan dan komitmen untuk tetap beribadah. Disitulah yang dimaksudkan penuh merenungkan akan firman Allah bagimu. Karena banyak hal di dalam dunia ini, termasuk di dalam duniamu, semua adalah menghambat kebenaran firman Allah, menghambat berkat-berkat yang dari Allah. Berkat yang saya maksud bukan soal uang dan soal kekayaan saudara-saudara ya. Berkat dalam damai sejahtera. Kalaupun berkat sesuatu yang diberikan kepada saudara-saudara, itu berkat yang adalah untuk membawa saudara-saudara di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan, ataupun di dalam damai sejahtera Tuhan. No sakit-sakit. Katakan amin. No malas-malas. No hal-hal kedagingan yang sangat menonjol dan membuat orang lain tersandung. Hari ini kusampaikan kepada saudara-saudara ada 3 hal menyangkut tentang ajaibnya Allah yang menyelamatkan seluruh dunia. Pada Dia tidak ada yang mustahil, katakan amin. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan yang aku sampaikan kepada saudara-saudara dalam 3 hal ini ialah supaya saudara-saudara memberi diri dibaptis, bukan dengan baptisan ulang, tetapi dibaptis untuk pembaharuan manusia. Shalom. Adapun ketidakbaharuan, itulah yang menyebabkan kemalasan. Bayangkan saja kalau saudara-saudara tidak mandi, tidur pun tidak enak, makan tidak enak. Pembaharuan yang dari Kristus Yesus, kuasa itu akan bekerja. Karena ada 3 hal yang menjadi ketentuan pengikut Yesus Kristus. Pertama adalah baptisan. Saya bacakan ayatnya berkata begini. 1 tubuh, Efesus 4 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Guna firman ini yang menjadi landasan ketetapan dari saudara-saudara supaya tahu
seorang anak Tuhan dan bagaimana sebenarnya yang disebut pengikut Yesus Kristus. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, yaitu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa dan Bapa dari semua, Allah yang ada di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Inilah ketentuan yang membuat sebenarnya kalau anak-anak Tuhan itu ajaib. Kalau anak-anak Tuhan itu adalah menjadi kesaksian. Kalau anak-anak Tuhan itu dapat memperdengarkan firman Allah dan tentang keselamatan kepada orang lain. Dengan kata lain, tahu cari jiwa, tahu menyelamatkan jiwa, tahu membawa jiwa kepada Yesus Kristus. Sebab itu yang pertama adalah satu baptisan. Yohanes 3 ayat 5 sedang berkata begini, Yesus dalam pelayanannya. Tolong diperhatikan saudara-saudara, supaya firman itu menjadi landasan bagimu. Tahu saudara landasan? Shalom menjadi penolong bagimu. Bagi orang-orang yang berusaha, Tuhan berikan yang namanya jeton atau yang namanya beko. Berarti pekerjaan dan usahamu adalah hebat dan luar biasa, termasuk bayarannya dengan baik-baik. Jadi saudara-saudara, itu sebabnya satu baptisan itu baptisan dari Yesus Kristus Tuhan yang dikatakan begini langsung kepada pemimpin agama. Sebutkanlah pemimpin gereja masa-masa ini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia berbicara spontan. Halnya sama juga sama seperti kepada saya, saudara-saudara. Saya pun harus berbahasa spontan hari-hari ini, karena spontan itu identik dengan kebenaran. Shalom. Shalom. Yesus yang berkata kepada pemimpin agama yang disebut dengan Nikodemus itu adalah tulepoi, sayang agamamu, sayang engkau untuk berbuat sesuatu seperti mengikut Allah. Sayang. Karena kenapa saya katakan sayang? Kalau engkau tidak dilahirkan dari roh dan dari air, engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah seperti pengharapanmu yang beragama. Saya pun harus katakan kepada saudara-saudara, panggilan adalah untuk melayani dan menyelamatkan. Tapi bagaimana mungkin itu hal terjadi kalau saudara-saudara sendiri pun belum diselamatkan oleh baptisan itu dan belum diselamatkan di tengah pelayanan itu. Dengan kata lain, belum menerima kuasa roh yang bisa berpadangan dengan roh kita. Dan Yesus pasti geleng-geleng kepala. Makanya banyak firman Tuhan yang berkata begini, Shalom sobat. Saya tidak berkata kalau saudara-saudara tidak masuk dalam kerajaan Allah, tapi perihal pelayanan itu di dalam baptis. Shalom saudara, apa itu baptisan? Mati bersama dengan Kristus Yesus di tengah kehidupan. Kalau engkau goyang-goyang kaki, ibadah sementara ada KKR, ada pelayanan di tempat ini, saya mau katakan kepada saudara, saudara adalah imam bonjol. Dengan kata lain, pedagang besar, bukan anak-anak Tuhan yang sesungguhnya memikul salib dan yang berkata ikut untuk mati bersama dengan Kristus Yesus. Kalau engkau tidak ada hadir di dalam pelayanan,
Shalom. Karena baptisan itu adalah mati bersama dengan Kristus Yesus. Di dalam pembaharuan itu ialah supaya saudara-saudara bangkit untuk melayani. Karena bangkit dalam pelayanan itu adalah supaya Roh Kristus, Roh Tuhan, Roh Allah ada di dalam pelayanan. Sehingga pagi hari ini aku diingatkan dengan melihat jemaat yang tidak bisa diandalkan untuk pelayanan. Bayangkan saja saudara-saudara, KKR lah yang seharusnya saudara datang untuk membawa jiwa-jiwa, bukan berkata gini, baru membeli ladang kami, baru kawin anakku, baru disunatkan anakku, baru ini kami beli baru rumah baru, kami harus begini dulu, dengar baik-baik. Ambisimu dan kedaginganmu telah melawan dan bersetubuh dengan Sang Yesus Kristus. Saya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Problem yang ada di dalam dunia ketika ada orang-orang yang tidak beriman. Apa itu iman? Shalom. Orang-orang yang tidak beriman selalu tergesa-gesa keluar dan tidak mau untuk tekun mendengar gejolak yang ada di hatinya selalu bertentangan dengan firman. Bagaimana mungkin imannya bisa tinggi? Orang yang ada di dalam kesibukan, dengar baik-baik saudara-saudara, mereka yang sudah meninggalkan Tuhan bukan saja berjam-jam, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dengarkan baik-baik. Inilah ubi yang bertojal, dengan kata lain segala sesuatu di dalamnya dongkol dan keadaannya tidak lagi diberkati dan tidak ada lagi sinergi, tidak ada kebersamaan, tidak ada lagi dengan firman. Maka imannya akan tumbuh. Kenapa? Hari ini saudara-saudara, problem itu berkata begini, kalau begitu siapa yang akan memperdengarkan firman? Mana mungkin orang yang tidak beriman untuk memperdengarkan firman? Dan siapa pula lagi yang akan mendengar firman Allah? Mereka juga adalah orang-orang yang tidak suka dengan firman dalam kebenaran, hingga imannya menjadi sumpah dan loyo serta alias menjadi tidak beriman. Oh haleluya, inilah doaku kepada Tuhan. Aku siap terus karena aku akan menunjukkan iman menyelamatkan dunia. Aku telah berkata kepada Tuhan, aku siap Tuhan untuk memberitakan Injil ke Pulau Sumatera. Sebenarnya mustahillah bagaimana saya bisa untuk memberitakan Injil ke Pulau Sumatera. Kenapa? Dananya besar. Seharusnya dalam zaman ini sudah harus naik pesawat. Ini sepeda motor pun botol. Shalom saudara, mobil tidak punya. Dengar baik-baik, supaya jadikan senyummu menjadi tangisan. Itu engkau turut berdoa, Tuhan, seberapa sih pesawat biar menjual rumahku ini, berikan kepada pendeta supaya terus penginjilannya disebar. Maka Tuhan akan berkata begini untuk menjawabmu, oh kau meminta yang oke, silakan, memberikan 100 kali lipat rumahmu yang bernilai 500 juta itu menjadi 50 miliar. Allah ada dalam kebenaran. Allah tidak pernah diutangi, kata firman Allah, dan seluruh kebenaran firman Allah inilah iman yang sesungguhnya dia akan kenal.
saudara-saudara? Shalom. Maka problem akan diselesaikan. Saudara tahu, setelah saya siap juga ke Pulau Sumatera, saya dialog dengan Tuhan, dan Tuhan katakan begini, supaya ada dukungan rumah. Tuhan katakan, oke, engkau perkuat dulu gereja dan pelayan di tempat pengorbanan. Segala hikmat kepada saya harus buka di ujung bandar. Ekta sampai dengan Sigambal, agak jauh sedikit karena di Sigambal sudah pernah saya buka dengan diri yang lain. Supaya artinya begini, Bapak, aku tidak dipermalukan simbolis ketika KKR kita jenak. Cuma ini baru inilah yang hadir. Dan ada bonusnya seorang hamba yang berkata begini, kalau lihat kaum papa yang mendampingi bapak, shalom. Tertusuk jantung, padahal jantung baru dihati oleh aku. Maksud daripada KKR itu adalah saudara harus hadir dengan semua keluarga dan bawa keluarga yang lain. Itu namanya baru KKR. Mari kita berikan tepuk tangan dulu majelis. Bertobatlah. Kalau saudara-saudara tidak ada di dalam definisi itu, karena iman itu berbicara adalah membangun kerajaan Allah. Katakan amin. Sehingga aku akan teruskan sampai ke Pangkal, membuka gereja supaya kalau ada KKR bisa dijemput, dan saya terus akan menggembalakan sampai ke sana. Dan saya pun dalam waktu ini akan marah kepada gereja pembinaan yang ada di sini. Enak saja dia bilang, gak bisa loh, jadwal ini akan stop pembinaan. Tidak buat. Memangnya dia saja yang mau dikerjain, yang mau dibangun, yang mau dibangkitkan. Hampir keringatmu bercucuran untuk membangun GBI yang ada di saudara. Dia didengarnya nanti YouTube. Aku akan YouTube. Jakarta saja punya peranan. Dia memberikan persembahan. Shalom. Aku sedang membangkitkan orang-orang yang tidak beriman dan cium supaya beriman. Karena segala sesuatu adalah dari Allah untukmu. Katakan amin dulu. Betul atau betul? Dari Allah untukmu. Engkau bisa ganteng, engkau bisa makan dan minum, engkau bisa sejahtera, engkau punya usaha, engkau punya rumah, semuanya itu dari Allah. Tapi ketika engkau tidak memperhatikan apapun yang disebut dengan pekerjaan Allah dengan baik, upahmu akan menerima air yang menjadi kering. Saya sampaikan juga kepada itu. Orang-orang yang sibuk di tengah-tengah pelayanannya, pekerjaannya, usahanya dengan baik, jika dia tidak akan memperhatikan pekerjaan, maka ia akan menemukan yang namanya air yang surut dan air kering yang ada di tengah tanggung-tanggung. Sebab masa ini saya harus beritahu juga, saudara-saudara harus tahu, dan kepada dunia pun harus saya beritahu, karena ini masa penghakiman, waktu Tuhan yang sudah dekat. Yang aku maksudkan kepada saudara-saudara, berimanlah. Shalom. Berimanlah.
Saya akan angkat imannya Daud. Shalom. Di tengah kesibukan yang terutama adalah rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan segala sesuatunya adalah untuk Tuhan. Aku angkat imannya Mesrak, Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Daniel. Dengar baik-baik. Walaupun mencekam situasi dan keadaan, dalam pemerintahan mereka terancam. Karena apa ancaman itu? Dengar baik-baik ini. Ancamannya ialah kalau kami lihat kau beribadah, maka engkau akan hukum. Kalau engkau Daniel berdoa, tidak berdoa dan menyembah kepada patung buatan raja, maka engkau akan hukum. Apa kata mereka yang beriman? Sekalipun aku mati. Shalom. Nih, sekalipun aku mati, aku tidak akan meninggalkan Allah. Sekalipun kau tawarkan jabatan, pangkat, dan kekayaan, sukses dan sejenisnya, dengar baik-baik. Orang-orang yang beriman berkata, namun aku tidak akan tinggalkan Yesus Kristus. Ini katakan amin, saudara. Ini capek dari kerjaan, gak sempat beribadah, capek kayak hampir kecil dia saudara. Dan terakhirnya memang gak kebagian lagi di sini. Capek aku, capek aku. Sebab waktunya aku menyampaikan kepada seluruh jemaat. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Terakhir, para pelayan maju ke depan. Satu Tuhan, satu Allah Bapa dan Surga. Ketentuan ini, saudara-saudara, hanyalah untuk mengagungkan Allah di dalam roh. Dengar baik ini, saudara-saudara. Allah kita adalah Allah roh. Amin. Amin, saudara. Itu makanya segala sesuatu kita harus beribadah di dalam roh supaya nyampe kepada Allah roh. Kita dalam segala sesuatu adalah berharap roh Tuhan yang menuntaskan semua pekerjaan. Lihat ini, saudara-saudara, ketika Kisah Para Rasul 3 ayat 21 berkata begini, supaya saudara-saudara fokus kepada roh. Roh itu apa? Ada di mana-mana. Ada di tempat memasak, ada di tempat minang berjualan, ada di tempatmu yang sedang usaha catering, ada di tempatnya Inang yang sedang berusaha, ada di tempat Inang di rumah barumu, ada Inang di tempatmu bekerja. Karena roh itu berkata begini, Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Yang memulihkan itu adalah maka dicurahkannya roh, maka diputusnya roh, maka disampaikannya roh kepada mereka, dan dinyatakanlah kuasa roh kepada mereka supaya mereka berani dengan memberitakan Injil, supaya mereka berani untuk bersaksi, supaya mereka berani untuk melayani walaupun sesuatu tidak mendapat imbalan dan tidak mendapat gaji. Dengar baik-baik, Allah yang adil, Allah yang ada di mana-mana, yang pasti akan memberkati. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus Kristus. Maka nasihat kepada saudara-saudara sekalian, supaya hari ini berpadananlah dengan Injil, karena itu pun adalah firman Allah. Katakan amin. Nyatakanlah baptisanmu, bahwa engkau diperbaharui
nggak perlu baptis ulang, tetapi nampakkanlah baptisan imanmu. Shalom. Inang-inangku, kamu akan ina mono kalau kamu biarkan ya suami joget-joget dohon inang tenasi di hari Minggu atau joget-joget dengan kopinya, sama juga seperti saudara-saudara adalah berhala, tidak memikul salib, tidak menunjukkan iman. Sulit apa rupanya kalau ibu-ibu gigit tangannya. Shalom. Terakhirnya, kalau tidak juga bertobat untuk digigit tangannya, gigit bibirnya. Shalom. Kenapa harus digigit bibirnya? Ngopi aja tahunya, sudah tahu ibadah. Termasuk juga kalau saudara-saudara, saya mau pajang di situ nanti. Saudara nggak satu mau dengan saya mau pajang di situ nanti jam. Ya. Kalau saudara naik begini, sudah lewat jam 10. Kalau saya sarankan saudara-saudara, pulang aja lah. Atau kalau bisa saudara-saudara berdoa di situ minggu depan Tuhannya, kalau jam tangan ini enggak aku ganggu, tapi akulah yang terganggu dan tidak terganggu. Mari kita bangkit semua. Mari kita bangkit semua berdiri. Amin.